termasuk benda hidup. Dari kedua hal tersebut, adakah sih perbedaannya antara manusia sama meja? Siapa yang bisa menjelaskannya? Oke, benar ya, yang dijelaskan oleh teman-teman tadi ada beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu yang pertama itu makhluk hidup itu bisa bernapas, sedangkan benda hidup itu tidak bisa bernapas. Yang kedua itu makhluk hidup itu dapat bergerak, sedangkan benda hidup tidak bisa bergerak. Yang ketiga itu makhluk hidup itu berkembang biak, sedangkan benda hidup tidak bisa berkembang biak. Dan yang keempat yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan serta minuman, sedangkan benda hidup tidak membutuhkan makanan dan minum. Yang kelima yaitu makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, sedangkan benda hidup tidak tumbuh dan tidak berkembang. Yang keenam yaitu makhluk hidup itu dapat beradaptasi terhadap lingkungannya, dan benda hidup tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungannya karena dia hanya diam ya. Dan yang ketujuh yaitu makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan, sedangkan benda hidup tidak bisa peka terhadap rangsangannya. Dan yang terakhir yaitu makhluk hidup itu mengeluarkan sisa-sisa zat atau ekskresi, sedangkan benda hidup tidak mengeluarkan sisa-sisa zat atau ekskresi. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian dari makhluk hidup dan benda hidup. Yang kedua yaitu Ibu harap kalian dapat memberikan contoh dari makhluk hidup dan benda hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu Ibu harap kalian dapat menjelaskan 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat yaitu Ibu harap kalian dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda hidup. Yang kelima yaitu Ibu harap kalian dapat membuat tabel identifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu Ibu harap kalian dapat menyajikan hasil observasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda hidup itu di dalam tabel. Dan yang terakhir yaitu Ibu harap kalian dapat mempresentasikan hasil dari observasi yang telah kalian lakukan, yaitu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda hidup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu pengelompokan atau pemilahan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Nah, di dunia ini terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup, atau yang disebut sebagai benda mati. Makhluk hidup itu berupa mikroorganisme seperti bakteri, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, sedangkan makhluk tak hidup itu bisa berupa meja, kursi, rumah, dan semua benda yang tidak bergerak dan bernapas. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak, tumbuh dan kembang, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, makanan, minum, dan mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada yang bertanya apakah kuku itu masih termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Nah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kalian, bahwasanya ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, bernapas, tumbuh dan kembang, berkembang biak, makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan dan mengeluarkan zat sisa. Sedangkan kuku itu adalah suatu sel mati yang mengeras yang disebut sebagai keratin. Keratin itu adalah suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan rambut. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya kuku itu bukan termasuk makhluk hidup dan juga bukan termasuk makhluk tak hidup, tetapi kuku adalah suatu sel mati yang mengeras yang ada di dalam tubuh yang disebut sebagai keratin. Sampai di sini bisa dipahami. Di sini kita akan membentuk beberapa kelompok untuk melakukan sebuah pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Nanti Ibu akan memberikan sebuah LKS atau lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Nah, di dalam LKS tersebut kalian bisa tahu apa saja yang harus kalian amati di lingkungan sekitar sekolah. Nah, setelah melakukan pengamatan, Ibu meminta kepada kalian untuk melakukan sebuah diskusi antar kelompok, sehingga di sana kalian bisa
mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian sebelumnya. Nah, setelah melakukan diskusi dan menarik sebuah kesimpulan, Ibu meminta kepada perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan kesimpulan yang sudah kalian diskusikan dari hasil pengamatan kalian sebelumnya ke depan dan disampaikan kepada teman-teman kelompok yang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan menarik kesimpulan bahwasannya klasifikasi makhluk hidup itu adalah semua benda yang bergerak dan bernapas, tumbuh dan kembang, mengeluarkan zat sisa, terhadap rangsangan, dan makan dan minum. Baiklah, dalam pelajaran kali ini Ibu menyimpulkan bahwa anak-anak sudah memahami pembelajaran. Makhluk hidup atau organisme yaitu setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Ciri-cirinya seperti bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, dan lain-lainnya. Dan contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup yaitu benda yang tidak hidup atau yang tidak bergerak. Ciri-cirinya seperti tidak membutuhkan makanan, tidak bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, dan juga tidak membutuhkan udara seperti meja, kursi, tiang, dan lain-lainnya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelaskan tentang materi kali ini? Untuk kelompok yang sudah bisa memecahkan masalah pada materi ini, kita beri apus ya. Akhir kata, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Bila ada perkataan Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.